Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bro Rio Motovlog. Gimana teman-teman, masih tetap di rumah kan di musim corona ini? Gue juga tetap di rumah. Kita berusaha ngevlog tapi di rumah doang. Nah, hari ini motovlog yang bakal gue bahas adalah tentang fakta-fakta sejarah Harley Davidson yang gue cari tahu di Google dan di film tentang Harley Davidson, dan bakalan kita kupas di vlog kita kali ini. Nah, buat kalian yang pecinta Harley Davidson tapi belum tahu tentang sejarah Harley Davidson, gue saranin kalian nontonin film Harley and the Davidsons. Ada S-nya belakangnya. Ini tahun 2016. Film ini dalam 3 episode. Jadi ada 3 episode, pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing menceritakan tentang perkembangan Harley Davidson. Tapi untuk sejarah yang penting buat gue di episode yang pertama. Pokoknya nonton aja deh di film itu. Nah, jadi kita bakalan cerita singkat aja untuk fakta-fakta sejarah Harley Davidson. Yang pertama, Harley Davidson itu berasal dari Milwaukee atau kota di Amerika Serikat yang terletak di bagian utara, tepatnya di negara bagian Wisconsin. Hafalin ya, Wisconsin, karena bakalan ada fakta selanjutnya tentang Wisconsin ini sendiri. Nah, jadi kalau kalian tahu Harley Davidson itu adalah nama orang, kemudian kalian menganggap Harley Davidson adalah satu orang ataupun 2 orang Harley dan Davidson, itu semua salah. Karena ternyata Harley Davidson itu adalah nama dari 3 orang. Kenapa 3? Jadi begini. Yang pertama, itu ada Bill Harley. Dia adalah kunci dari desain dan engineer dari motor-motor Harley Davidson. Dia yang menggambar, merancang semua atau cikal bakal dari Harley Davidson. Kemudian ada lagi Arthur Davidson. Nah, jadi ini ada 2 orang berbeda, Bill Harley dan Arthur Davidson. Arthur Davidson ini adalah teman sepermainannya Bill Harley dari kecil. Nah, mereka berdua kesulitan ekonomi lah pada saat itu, sehingga datanglah insting untuk menciptakan sebuah mesin, yaitu mesin pada sepeda pada saat itu. Nah, kemudian satu orang lagi, yaitu Walter Davidson, atau dengan kata lain kakaknya si Arthur Davidson. Nah, jadi Harley Davidson ini adalah gabungan dari 3 orang, yaitu yang pertama Bill Harley, Arthur Davidson, dan Walter Davidson. Ternyata perusahaan sebesar ini itu tidak luput dari perbuatan nggak baik juga nih. Jadi pada awal dulu, saat Bill Harley bekerja di sebuah pabrik, kemudian Bill Harley menceritakan bahwa banyak bahan atau spare part di pabrik itu. Kemudian Arthur Davidson itu melamar kerja di perusahaan yang sama, kemudian diterima hanya untuk mencuri spare part untuk membangun motor Harley Davidson. Jadi diawali dengan mencuri juga, tapi pada akhirnya menjadi perusahaan yang besar. Arthur Davidson itu ketahuan mencuri, kemudian dipukulin ya sampai dikeluarin dari perusahaan itu. Tapi untungnya si Bill Harley nggak ketahuan bersekongkol dengan Arthur Davidson. Mereka membangun motor pertama kali itu di sebuah gudang yang sangat kecil dari papan-papan milik ayahnya Arthur Davidson. Ini keren banget, ternyata perusahaan sebesar itu dibangun pertama kali dari sebuah gudang yang sangat kecil. Kalau kalian nonton di filmnya itu ada ilustrasi gudangnya, itu kecil banget. Dan akhirnya Arthur dan Bill Harley, yang memang 2 orang ini pertama kali menggagaskan untuk membangun motor tersebut, menciptakan sebuah motor, tapi sayangnya mesinnya meledak gitu bro.
yang kemudian datanglah kakak dari si Arthur Davidson. Setelah dikirimin surat oleh Arthur, si Walter itu datang ke rumah karena si Arthur ini tinggalnya jauh gitu ya. Arthur datang ke kota mereka dan tertarik terhadap mesin itu dan memberikan ide-ide karena ternyata si Walter ini juga orangnya pintar. Dia memberikan ide-ide dan akhirnya motor pertama kali hidup. Jadi bertiga, Arthur dan Walter Davidson sama si Bill Harley. Ternyata nama yang sering kita dengar Harley Davidson itu awalnya namanya bukan Harley Davidson, tapi Davidson Strip Harley. Karena pada waktu itu Arthur Davidson orangnya yang sangat optimis, sangat berambisi. Dia menginginkan nama dia di depan, nama keluarganya di depan Davidson. Kemudian pada akhirnya lambat laun Arthur mengalah karena ternyata dia menyadari bahwa memang kunci utama dari Harley Davidson motor tersebut adalah si Harley-nya sendiri. Karena si Harley-nya ini yang dapat memecahkan bagaimana cara motor itu bisa jalan. Di-engineer si Harley-nya ini. Makanya saat dibangun toko pertama kali, dia berkomitmen langsung mengganti nama dari Davidson Harley menjadi Harley Davidson. Keren banget. Yang seperti kita tahu bahwa kenapa Harley Davidson menggunakan pan belt atau belt, bukan menggunakan rantai. Ternyata ini ada ceritanya juga, teman-teman. Saat pertama kali mencoba prototipe pertama, rantai motor ini selalu hancur. Jadi beberapa kali percobaan rantai ini hancur. Kemudian si Walter yang gue bilang tadi, kakaknya si Arthur, orang pinter dan dia memberikan ide kenapa tidak menggunakan belt. Kemudian dipakailah belt sehingga sampai saat ini mereka menggunakan belt. Jadi itu ada ceritanya juga. Dan nggak asal-asal karena ceritanya itu memang dari awal mereka menggunakan belt. Dan sampai hari ini lo tahu sendiri masih menggunakan belt. Ketika motor itu pertama kali hidup, prototipe pertama yang hidup, di hari tersebut adalah hari yang sama ketika si Bill Harley harusnya ujian masuk University of Wisconsin. Tapi karena keasikan bikin motor, dia lupa, kemudian dia lari ke kampusnya buat masuk ujian, tapi ditolak sama dosen karena posisinya dia sudah telat dan nggak boleh ikut ujian. Jadi itu fakta bahwa Bill Harley ternyata tidak masuk atau tidak ujian saat pembukaan University of Wisconsin. Ternyata setelah kegagalan tadi, dia bertemu dengan seorang wanita dan wanita tersebut mendorong Bill Harley untuk tetap memperjuangkan kampus atau kuliahnya itu dengan cara mengirimkan gambar-gambar yang sudah dia buat. Karena memang Bill Harley ini orang yang cerdas, gambar-gambar atau desain motornya boleh dikatakan luar biasa. Sehingga dari ide si perempuan tadi yang nantinya menjadi istrinya, dia mengirimkan proposal untuk memasuki kuliah tanpa ujian. Dan guys, ternyata dia masuk dong University of Wisconsin dengan cara mengirimkan hasil karya atau gambar dari desain motor tadi. Keren banget. Fakta lainnya, mereka memulai usaha membuat motor itu dengan hanya bermodalkan $175 yang dimiliki oleh Walter Davidson dari rumahnya yang dia jual. Karena pada waktu itu harus ada pembebasan lahan dari PT KAI, bukan PT KAI ya, maksudnya kereta atau perusahaan kereta di sana pada waktu itu, sehingga dia menjual tanahnya dengan sangat murah dan hanya mendapatkan uang $175, dan uang itu semuanya dia berikan kepada Arthur Davidson dan Bill Harley untuk membuat motor selanjutnya. Itu gila banget. Ternyata motor Indian yang saat ini kita tahu, kalau kita bandingin Indian dengan Harley Davidson, kayaknya jauh ya, Harley Davidson di atas, Indian di bawah.
Tapi ternyata pada saat itu, ketika Harley Davidson belum ada, Indian adalah perusahaan besar di Amerika pada saat itu, dan penjualannya jauh sekali daripada Harley, dan Harley itu kayak baru mau mulai, sedangkan Indian itu udah perusahaan lama gitu loh. Jadi kayak mereka berdua itu diacuhkan, kemudian di underestimate lah sama si pemiliknya, yaitu si Mr. Handy. Nah, Mr. Handy itu akhirnya menjadi rivalnya Harley Davidson pada saat itu. Dan kalau kalian nonton filmnya, itu seru banget. Kejar-kejarannya brand mereka itu keren banget di filmnya itu. Ternyata Harley Davidson, perusahaan sebesar itu, ternyata pernah bangkrut juga, teman-teman. Jadi waktu itu, si Bill Harley kelupaan, karena mungkin keasikan ya, bikin motor, dia kelupaan membuat hak cipta, karena diklaim bahwa desain dari kopling motor itu tuh memang dibuat oleh si Bill Harley, cuman karena dia lupa mematenkan, kemudian dengan liciknya rival si motor Indian itu, dia mencari kesalahan dari motor Harley Davidson. Jadi pada waktu itu CEO atau apalah ya, dia membeli motor-motor Harley Davidson, CEO-nya Indian, dia membeli motor-motor Harley Davidson dan dioprek, dicari kesalahannya, dan ketemulah sistem kopling yang menurut mereka itu sudah dipatenkan oleh motor Indian tadi, dan pada akhirnya Harley Davidson dituntut oleh Indian atas hak paten dari sistem koplingnya itu. Jadi pada waktu itu betul-betul Harley Davidson habis bro, sampai ke gudang-gudangnya sama isi-isinya semua tuh habis diambil atau disita oleh pihak yang berwenang pada saat itu. Beberapa desain motor Harley yang menggunakan sayap atau burung-burung begitu, itu pun ada ceritanya. Jadi di tahun 1930 ada pejuang karena pada waktu itu kan memang sedang masa Perang Dunia ya. Nah, pada waktu itu ada seorang pejuang atau tentara, dia pulang dari perang dan mendatangi kantor atau pabrik Harley Davidson. Nah, di sana dia menemui 3 orang penting tadi, si Bill, Arthur, dan Walter. Dia menyalami ke 3 orang itu, dan 3 orang itu bingung. Ini orang siapa pakai baju tentara, dan dia menceritakan bahwa motor yang dia pakai Harley Davidson, karena pada waktu itu Harley Davidson memang dipakai untuk keperluan Perang Dunia. Jadi 2 brand yang dipakai Amerika waktu itu, Indian dan Harley Davidson. Kedua merek ini sama-sama memberikan masing-masing 20.000 unit untuk Perang Dunia. Nah, pada saat itu motor Harley Davidson dipakai oleh orang tadi, perang, kemudian mereka posisinya mungkin kalah, lalu motor tuh hancur bro, hancur, patah mematah, tapi dengan gilanya motor ini masih bisa jalan dan menyelamatkan orang tadi, sampai dia bisa kembali ke negaranya, dan dia langsung ke pabriknya Harley Davidson, memberikan salam terima kasih, dan memberikan sebuah bendera, yang bendera tersebut adalah bendera batalionnya, dan ada gambar sayap burung atau burung, gua nggak ngerti, tapi intinya dari bendera itu menjadi inspirasi dari Harley Davidson untuk membuat logo di beberapa motornya. Anjir, keren banget. Ternyata Harley Davidson ini hampir pernah bekerja sama dengan perusahaan mobil Ford. Jadi ternyata sama tuanya Ford ini dulu juga ada, dan lebih besar. Jadi Harley Davidson itu belum besar pada waktu itu. Beberapa merek-merek lain itu sudah sangat besar, tapi Harley Davidson masih merintis. Nah, pada saat itu mungkin karena penjualannya sulit ya, salah satu penyebabnya juga si Ford itu, mereka menciptakan mobil dan menjualnya dengan harga murah, $500 pada saat itu, sedangkan harga Harley pada waktu itu $300. Bandingin aja motor yang cuma single seat dengan mobil yang isinya bisa 6, ya lo pasti milih mobil dong. Cuma nambahin $200 pada waktu itu. Nah,
kesulitan itulah semakin menurun penjualan Harley Davidson. Bahkan ada dealer cabang yang sampai tutup, mengembalikan 200 unit lebih ke pabrik Harley Davidson yang di Milwaukee itu. Dan pada akhirnya mereka putus asa. Mereka dihadapi dengan dua pilihan, memberikan loyalty atau apa gua nggak paham. Intinya mereka harus mengekspor motor-motor Harley Davidson ke Jepang, pilihan pertama. Atau yang kedua, mereka bekerja sama dengan Ford membuat sebuah mobil motor. Jadi ada motor yang belakangnya cukup, jadi yang lebih dari satu gitu loh bro, kayak trike gitu mungkin, itu cikal bakal trike ya mungkin ya. Nah, pilihannya bekerja sama dengan Ford atau bekerja sama dengan Jepang. Di situ dramanya, yang si Fordnya angkuh dan lain-lain. Jepang gua nggak ngerti masalahnya di mana. Pada akhirnya mereka hampir bekerja sama dengan Ford, tapi untungnya mereka memutuskan untuk mengekspor barang-barangnya ke Jepang, bekerja sama dengan orang-orang Jepang, dan kemudian motor Harley Davidson akhirnya menemukan cara untuk bangkit kembali dengan desain terbarunya, yaitu yang mesin knucklehead. Kalian searching deh. Jadi mesin knucklehead itu adalah breakthrough-nya Harley Davidson pertama kali untuk menjadi sampai seperti saat ini. Jadi bentuk-bentuknya Harley Davidson yang knucklehead itu awal dari bentuk-bentuk Harley Davidson saat ini. Itu keren banget deh, kalian harus nonton. Desain terbarunya Harley Davidson yang knucklehead tadi itu diperbantukan oleh anaknya si Walter. Jadi ceritanya mereka udah pada tua nih, kemudian anaknya udah pada gede. Jadi anak si Walter Davidson itu namanya Walt Davidson. Nah, si Walt Davidson ini itu bandel, suka balapan liar segala macam. Tapi karena memang mereka orang-orang pintar, bapak-bapaknya, Walter Davidson itu menggunakan anaknya si Walt Davidson untuk mengiklankan desain terbarunya. Karena pada saat itu masih balapan liar, si anaknya itu dikasih prototipe desain terbarunya Harley Davidson, kemudian balapan dan menang. Disitulah Harley Davidson mulai naik sampai saat ini. Keren banget teman-teman ya. Ya teman-teman, sekian fakta-fakta dari sejarah Harley Davidson. Buat kalian yang masih penasaran tentang sejarah Harley Davidson lebih lengkap, gue saranin lo nonton aja filmnya Harley and the Davidsons. Itu keren banget filmnya, gue sampai habisin 4,5 jam buat nonton itu doang malam-malam, seru banget ya. Teman-teman jangan lupa subscribe YouTube channelnya Bro Rio, terus juga diklik loncengnya. Habis itu kalian follow Instagramnya @vario.muhammad. Apalagi di musim-musim corona gini, biar kita bisa ngobrol bareng, DM-an ya kan. Sekali lagi follow Instagramnya @vario.muhammad supaya kita bisa ngobrol dan lihat tentang mainan-mainan Bro Rio, motor-motorannya, mobil-mobilannya ya kan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.